Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 114. Di episode sebelumnya, Erika yang melihat Pastif, yang baru saja keluar dari sebuah ruangan, yang terhubung langsung dengan ruang kerja Aditya, ia pun langsung bergumam. Oh my god. Ternyata benar, dia bisa mempertemukanku dengan CEO perusahaan ini, gumam Erika, yang mengira bahwa Pastif adalah CEO perusahaan Orion. Sementara Pastif terdengar saat itu, ia berkata pada Aditya, "Silakan tuan. Pakaian Anda sudah saya simpan di ruang istirahat Anda," ucap Pastif. "Oh sekali lagi terima kasih," ucap Aditya, lalu melangkah masuk ke sebuah ruangan. Di sela itu terdengar, Aditya berkata pada Erika, "Oh ya mbaknya duduk saja dulu," ucap Aditya, lalu masuk ke ruangan, yang ditunjukkan oleh Pastif. Sementara Erika melihat Pastif yang begitu menghormati Aditya, ditambah lagi dengan ucapan Pastif yang memanggil Aditya dengan sebutan tuan, ia pun kembali bergumam, "Siapa sebenarnya si Aditya ini? Sampai-sampai presidir perusahaan ini begitu menghormatinya," gumam Erika. Namun saat itu, Erika tak memiliki keberanian untuk menanyakan langsung hal tersebut pada Pastif. Sementara Pastif melihat Erika yang masih berdiri, ia pun berkata, "Silakan duduk Nona," ucap Pastif. "Oh iya Pak iya," sahut Erika, lalu berkata dalam hati, "Aduh, orangnya sudah di depan mata, tapi saya harus mulai dari mana ya, untuk membuka percakapan dengan Pak Presdir. Lagian, tuh cowok kemana sih? Kok aku ditinggal sendiri? Kalau ditinggal seperti ini, aku kan jadi grogi," gumam Erika. Sedang sibuk memikirkan semua itu, tiba-tiba terlihat Aditya keluar dari ruang istirahatnya, lalu melangkah ke arah meja, yang di atasnya terdapat papan nama, yang bertuliskan, Presiden Direktur. Namun saat itu, penampilan Aditya sudah berubah 180 derajat. Yang dimana sebelumnya, Aditya hanya mengenakan baju kaos dan celana jeans, dan sekarang, ia keluar dari ruangan tersebut, dengan mengenakan setelan jas. Melihat perubahan Aditya, Erika pun makin bingung dibuatnya. Setelah duduk di tempat duduknya, Aditya pun berkata, "Oh ya mbak, apa bisa dimulai sesi wawancaranya?" Mendengar ucapan itu, Erika pun berkata, "Tuh tunggu, kok malah kamu yang duduk di situ? Itu kan kursinya Pak Presdir," ucap Erika, sambil melihat ke arah Pastif. Mendengar ucapan Erika, Aditya pun berkata, "Sayalah presiden direktur di perusahaan ini." "Loh, bukannya bapak ini presiden direktur Orion," ucap Erika, sambil menunjuk ke arah Pastif. Sementara Pastif mendengar hal itu, ia pun berkata, "Oh bukan Nona. Tuan Aditya lah presdir di perusahaan ini." Mendengar ucapan Pastif, Erika pun langsung kaget, lalu berucap dalam hati, "Oh my god, ternyata CEO Orion masih semuda ini," gumam Erika, dengan memasang ekspresi yang terlihat kaget. Setelah itu terdengar, Erika berkata, "Maaf Pak, mungkin tadi saya berlaku kurang sopan pada Anda." Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Kurang sopan gimana ya? Perasaan tadi kamu tidak berbuat apa-apa pada saya," ucap Aditya. Mendengar itu, Erika pun berkata, "Anu Pak, tadi saya memanggil Anda dengan sebutan kamu. Ditambah lagi, saat di luar tadi, saya sempat menyinggung tentang pakaian Anda," ucap Erika. Mendengar ucapan Erika, Aditya pun berkata, "Oh tidak apa-apa. Saya sama sekali tidak tersinggung," sahut Aditya, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Oh ya mbak, tadi mbaknya bilang, dengan mewawancarai saya, itu bisa menaikkan rating dari stasiun radio tempat kerja Anda. Apa benar demikian?" ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Erika pun kembali berkata, "Kemungkinan besar seperti itu Pak. Sebab saat ini, berita tentang Anda merupakan incaran para awak media," ucap Erika, sambil mengeluarkan voice recordernya, untuk mulai mewawancarai Aditya.
Sementara Aditya mendengar ucapan Erika, ia pun berkata, "Gimana kalau saya datang sebagai bintang tamu di stasiun radio tempat kerjamu? Apa Anda mau?" ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Erika pun terlihat senang. "Apa benar, Pak Presdir mau jadi bintang tamu di stasiun radio kami?" tanya Erika, yang masih tidak percaya dengan ucapan Aditya. "Ya benar, yang saya katakan tadi," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Erika pun berkata lagi, "Kalau seperti itu, jelas kami sangat mau Pak. Ya sudah, besok siang, saya akan luangkan waktu untuk datang ke tempat Anda menyiar," sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Tapi tolong, Anda rahasiakan dulu soal kedatanganku di tempat kerja Anda. Dan satu hal lagi, saya tidak ingin ada kamera atau apapun yang memuat gambar saya." Mendengar ucapan itu, Erika pun berkata, "Iya Pak, saya janji," sahut Erika, lalu kembali berkata, "Oh ya Pak, ini alamat stasiun radio tempat saya menyiar," ucap Erika, sambil memberikan kartu nama miliknya. Singkat cerita, setelah berbicara sejenak dengan Aditya, Erika pun memutuskan untuk kembali ke stasiun radio tempat di mana ia bekerja. Terlihat saat itu, saat baru keluar dari pintu perusahaan, Peter dan para wartawan lainnya pun langsung datang menghampiri Erika. Terdengar saat itu, Peter berkata, "Erika, bagaimana? Apa kamu berhasil mewawancarai CEO perusahaan ini?" Mendengar ucapan Peter, Erika pun menjawab dengan mengangkat kedua keningnya, tanda mengiyakan pertanyaan si Peter tadi. "Berarti benar, cowok tadi membawamu menemui CEO perusahaan ini?" tanya Peter dengan ekspresi wajah penasaran. "Iya benar, cowok tadi mengantar saya menemui CEO perusahaan ini." "Kenapa? Kamu iri ya, karena enggak bisa mewawancarai CEO perusahaan ini? Makanya, jadi orang tuh jangan sombong," sahut Erika, lalu kembali melangkah, meninggalkan tempat tersebut. Sementara Peter, setelah mendengar ucapan Erika, ia pun bergumam, "Sepertinya, saya harus melakukan pendekatan sama si cowok sombong tadi," gumam Peter. Singkat cerita, hari pun beranjak sore. Terlihat saat itu, para wartawan yang mulai jenuh menunggu di depan pintu perusahaan, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan area perusahaan. Lain halnya dengan Peter, yang saat itu terlihat, ia memantau dari dalam mobilnya, menunggu Aditya keluar dari perusahaan tersebut. Saat itu, Peter berencana untuk membuntuti Aditya. Tak berapa lama kemudian terlihat, Aditya melangkah keluar dari pintu perusahaan, lalu bergegas ke tempat di mana ia memarkirkan motornya. Setelah menghidupkan mesin motor tersebut, Aditya pun langsung menjalankan motor tersebut dengan perlahan, meninggalkan area perusahaan Orion. Melihat hal itu, Peter pun langsung bergegas mengikuti Aditya. Sementara Aditya yang tak menyadari bahwa dirinya sedang dibuntuti oleh Peter, ia pun terus menjalankan motornya dengan santai. Di sela perjalanan tersebut, tiba-tiba pandangan Aditya tertuju pada sebuah toko roti. "Kayaknya enak tuh, coba aku beliin buat mama," gumam Aditya, lalu menepikan motornya, tepat di depan toko roti tersebut. Terlihat pula saat itu, Peter ikut menepikan mobilnya, tak jauh dari tempat Aditya memarkirkan motornya. Setelah membeli beberapa potong roti, Aditya pun keluar dari toko roti tersebut. Namun saat melihat sebuah mobil yang parkir tak jauh dari tempat ia memarkirkan motornya, Aditya pun bergumam, "Sepertinya, ini mobil yang tadi ada di halaman parkir perusahaan. Apa mungkin pengemudinya sedang membuntutiku?" gumam Aditya, lalu melangkah, dan langsung menghidupkan mesin motornya. Setelah itu terlihat, Aditya kembali menjalankan motor tersebut. Namun saat itu, Aditya merubah arah tujuannya. Tak terasa, 30 menit telah berlalu. Peter yang mulai merasa jenuh membuntuti Aditya, ia pun bergumam, "Sebenarnya nih cowok mau kemana sih?" gumam Peter. Sementara Aditya melihat mobil Peter yang terus mengekorinya, ia pun makin yakin, saat itu ia sedang dibuntuti. Menyadari akan hal itu, Aditya pun langsung membelokkan motornya, menyusuri sebuah gang sempit, yang tak bisa dilewati oleh mobil Peter. Terlihat saat itu, Peter berhenti di depan gang tersebut.
Oh, ternyata dia tinggal di daerah sini ya. Besok akan saya coba cari tahu lagi, gumam Peter, lalu kembali menjalankan mobilnya. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia menghentikan motornya, lalu bergegas menghubungi Pak Steve. Halo Tuan, kenapa Anda belum sampai di rumah? Apa terjadi sesuatu dengan Anda? Ucap Pak Steve, sesaat setelah panggilan tersambung. Tidak Pak, tidak terjadi apa-apa dengan saya, sahut Aditya, lalu kembali berkata. Oh ya Pak, tolong Anda cari tahu pemilik nomor kendaraan ini. Sepertinya dia sedang membuntutiku, ucap Aditya, lalu menyebut plat nomor dari mobil yang dikendarai Peter. Mendengar ucapan Aditya, Pak Steve pun berkata, baik Tuan, akan segera saya cari tahu pemilik kendaraan itu, sahut Pak Steve, lalu kembali berkata, oh ya Tuan, sekarang di mana posisi Anda, biar saya datang menjemput Anda. Tidak perlu Pak, orangnya juga sudah pergi, sahut Aditya, lalu kembali berkata. Tapi ada kemungkinan, besok dia akan mengikutiku lagi. Jadi secepatnya, saya butuh informasi tentang pemilik kendaraan tadi. Siap Tuan, akan saya usahakan secepat mungkin, sahut Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Aditya pun kembali berkata. Terima kasih Pak, sahut Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Singkat cerita, hari pun telah berganti. Terlihat pagi itu, Aditya datang menghampiri ibunya, yang sedang duduk di teras samping. Melihat Aditya, yang masih memakai baju kaos dan celana puntung, Nyonya Winata pun berkata, loh, hari ini kamu enggak ngantor ya, ucap Nyonya Winata. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, enggak Ma, soalnya hari ini, Adit ada wawancara di sebuah stasiun radio Ma, sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Nyonya Winata pun ingin berkata. Namun tiba-tiba, Pak Steve datang, lalu berkata pada Aditya. Maaf Tuan, ternyata mobil yang kemarin mengikuti Anda, adalah mobil dari sebuah stasiun TV. Dan bisa dipastikan, pengemudinya adalah salah satu wartawan yang sedang mencari berita tentang Anda, ucap Pak Steve, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Dan ini, semua foto dari wartawan yang bekerja di stasiun TV tersebut, ucap Pak Steve, sambil memberikan foto-foto tersebut pada Aditya. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung memeriksa satu persatu foto yang diberikan oleh Pak Steve. Setelah beberapa saat, tangan Aditya pun terhenti saat melihat foto Peter. Oh jadi ternyata dia yang kemarin mengikuti saya, gumam Aditya, sambil tersenyum kecil. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, kemungkinan besar, orang inilah yang kemarin mengikuti saya, ucap Aditya sambil memberikan foto Peter pada Pak Steve. Jadi bagaimana Tuan, jika Anda ingin memberi pelajaran pada dia, karena sudah berani membuntuti Anda, perintahkan saja kami, ucap Pak Steve. Jangan, semua itu tidak perlu, sahut Aditya, lalu kembali berkata. Lagian, yang dia lakukan bukanlah suatu tindakan kriminal, jadi biarkan saja. Saya ingin lihat, sampai kapan dia sanggup membuntuti saya, ucap Aditya. Baiklah kalau itu mau Anda, sahut Pak Steve. Singkat cerita, jarum jam terus berputar. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan tepat pukul 11 siang. Terlihat pula saat itu, Aditya yang sedang mengendarai motornya, menuju ke sebuah stasiun radio, tempat di mana Erika bekerja. Tak berapa lama kemudian, Aditya pun sampai di stasiun radio tersebut. Ternyata saat itu, Erika dan beberapa temannya, dan juga bos dari stasiun radio tersebut, telah menunggu kedatangan Aditya. Melihat Aditya yang baru saja memarkirkan motornya, Erika pun langsung bergegas menghampiri Aditya. Saya kira Anda tidak jadi datang Pak, ucap Erika, lalu kembali berkata. Ayo, saya perkenalkan pada bos dan teman-teman saya, ucap Erika, sambil melangkah menghampiri bosnya, yang diketahui bernama Simon. Namun belum sempat Erika mengeluarkan sepatah kata pun, tiba-tiba terdengar, Pak Simon berkata, Hei Erika, apa kamu tidak salah, masa CEO perusahaan raksasa, datangnya pakai skuter gitu, ucap Pak Simon dengan suara pelan. Iya Erika, kamu jangan bercanda soal ini. Apa kamu yakin, cowok ini adalah CEO perusahaan Orion?
Kalau sampai bukan dia orangnya, kamu tahu sendiri kan, bagaimana dampaknya untuk stasiun radio ini, ucap salah satu teman Erika. Mendengar ucapan itu, Erika pun berkata, mohon bos percaya sama saya. Kemarin, saya pun sempat terkecoh saat pertama kali bertemu dengan dia, ucap Erika. Mendengar ucapan itu, Pak Simon pun berkata, ya baiklah. Tapi kalau dia bukanlah CEO Orion, dan stasiun radio ini mendapat tuntutan dari pihak perusahaan Orion, kamu harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan semuanya, ucap Pak Simon. Baik Pak, saya siap bertanggung jawab, sahut Erika. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.